Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Salawat dan taslim tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Tayyib jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang salat dan hal-hal yang terkait dengannya, di mana kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat berjamaah yang bahasan khususnya adalah terkait dengan imamah. Imamah itu adalah kepemimpinan. Yang dimaksud dengan imamah atau kepemimpinan di sini adalah imamah dalam sholat. Jadi begitu. Serta hukum-hukumnya. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan imamah atau kepemimpinan ini dinukil dari hadis yang didengar oleh Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang untuk membela kebenaran. Zahirina ila yaumil qiyamah, dan mereka selalu menang hingga hari kiamat. Qala fayanzilu Isa bin Maryam, kemudian turunlah Nabi Isa ibnu Maryam. Fayaqulu amiruhum ta'ala, maka di antara kelompok dari umat Rasulullah ini mengatakan, pemimpin mereka mengatakan kepada Nabi Isa, ta'al sholli lana, wahai Nabi Isa, kesinilah, imamilah kami untuk mengerjakan sholat subuh. Karena Nabi Isa turun ketika dikumandangkannya adzan subuh. Fayaqulu la inna ba'dukum ala ba'din umara'un takrimatallahi hadil ummah. Nabi Isa menolak, tidak mau. Karena sesungguhnya yang berhak untuk menjadi imam itu di antara kalian dengan sebagian yang lainnya. Karena memang Nabi Isa dia tidak mengimami kaum muslimin ataupun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Nah, ini takrimatullahi hadil ummah sebagai bentuk memuliakan umat ini. Kenapa? Karena umat ini memimpin seorang Nabiullah, yaitu Isa alaihi salatu wassalam, dalam menjalankan ibadah sholat. Nah, jadi begitu. Nah, di sini adalah bagian daripada dalil tentang keimamahan, mengangkat seorang imam dalam sholat. Ini merupakan salah satu kewajiban untuk mengerjakan sholat secara berjamaah begitu. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian siapa yang paling berhak menjadi imam? Siapa sih yang paling berhak menjadi imam? Apakah ia dari kalangan hafalannya yang banyak, atau dia di antara orang-orang yang paling faqih ataupun paling alim? Nah, di sini para ulama memiliki dua pendapat. Pendapat pertama adalah yang berhak menjadi imam itu adalah yang paling banyak hafalannya. Itu mereka yang berhak menjadi imam. Ini sebagaimana pendapat yang dibawakan oleh Imam Abu Hanifah, begitu juga rekan-rekannya, dan juga Imam Ats-Tsauri dan sekaligus Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala.
Alasan mereka apa? Alasan mereka adalah pertama, membawakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai dan Imam Ahmad. Kata beliau, "Idza kanu thalathatan falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum." Jika mereka berjumlah 3 orang, maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi imam. Dan yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Jadi yang berhak menjadi imam adalah di pendapat pertama ini orang yang terbanyak hafalannya di kalangan mereka. Kemudian juga hadis yang dibawakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang mengimami kaum itu adalah yang paling hafal kitab Allah. Artinya yang paling banyak hafalannya. Ya. Jadi itu. Ya. Fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Maka jika seandainya ada di antara mereka yang hafalannya sama, mungkin dua-duanya sama-sama hafal 30 juz, maka dinilai dari yang paling faham tentang sunnah hingga selesai, ya. Jadi begitu. Jadi bukan yang paling tua menjadi imam, tidak. Tapi siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya, begitu, ya. Itu di antara dalil yang menunjukkan tentang pendapat bahwa yang berhak menjadi imam itu adalah mereka yang paling banyak hafalannya, begitu. Kemudian yang kedua jamaah, pendapat ini adalah dari kalangan madhabnya Asy-Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Kata beliau bahwa orang yang paling berhak menjadi imam dalam salat itu adalah yang paling faqih, yang paling alim, ya. Ia lebih didahulukan daripada yang paling banyak hafalannya, begitu. Alasan mereka apa? Alasan mereka pertama adalah terkadang dalam sholat terjadi sesuatu yang tidak diketahui apa yang harus dilakukannya kecuali dengan ilmu, ya. Sehingga orang yang berilmu lebih diutamakan, seperti halnya imamah kubro, kepemimpinan yang bersifat umum dan kekuasaan. Jadi dalilnya adalah nalar, ya. Dalilnya adalah nalar ataupun hujahnya adalah nalar terkait dengan mendahulukan yang paling alim di antara mereka yang berhak menjadi imam. Kemudian yang kedua adalah dalil yang kedua, mereka menjawab terhadap hadis-hadis terdahulu bahwa orang yang paling banyak hafalannya dari kalangan sahabat adalah orang yang paling alim, begitu, ya. Karena tidaklah mereka membaca 10 ayat hingga mereka memahami maknanya, ilmu yang terkandung di dalamnya dan pengamalannya. Jadi dari dalil-dalil ataupun hadis-hadis tadi yang diutarakan oleh pendapat yang pertama itu lebih ditegaskan lagi, ya, benar, ya. Memang yang paling berhak itu adalah yang paling banyak hafalannya. Namun perlu diingat bahwa dulu yang paling banyak hafalannya itu adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi begitu. Baik. Kemudian dibantah jamaah oleh pendapat yang pertama. Kalau seandainya dikatakan bahwa bantahan untuk menjawab yang paling berhak itu adalah yang paling alim, karena tentunya para sahabat dulu kan yang paling banyak hafalannya, tidak juga. Karena bisa kita lihat dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau bukan orang yang lebih banyak hafalannya. Tapi kenapa beliau menjadi imam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Padahal di situ ada sahabat Ubay bin Ka'ab, di situ ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang lebih paham tentang Al-Quran, yang lebih hafal paling banyak dibanding Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Jadi begitu ya. Sehingga orang yang paling berhak menjadi imam ya, itu adalah tentunya yang paling banyak hafalannya. Namun dengan syarat ia juga harus mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan sholat. Jadi kalau kita mau kompromikan antara pendapat yang pertama dan yang kedua, bisa dikompromikan ya. Kesimpulannya bahwa yang berhak menjadi imam yang paling banyak hafalannya dan yang paling faham tentang hukum-hukum sholat, agar supaya tidak salah nanti dalam menjalankan ibadah sholat. Jadi begitu ya. Jadi bukan hanya asal menyuruh orang bacaannya bagus disuruh maju. Dia bisa sholat enggak? Dia bisa tahu enggak nanti kalau ternyata dia salah dalam satu gerakan padahal itu rukun dalam sholat, kemudian dia harus sujud sahwi ya, harus mengganti dan yang lain sebagainya. Kan perlu pemahaman tentang sholat ya. Bagaimana rukuk dia, bacaan rukuknya, bagaimana iktidalnya bisa apa tidak, bagaimana ketika yang belakang mengucapkan subhanallah kaget enggak. Orang yang enggak pernah imam ataupun orang yang enggak paham tentang hukum-hukum sholat bisa jadi dia salah ya kan, ataupun mungkin dari sisi dia wudunya benar atau tidak ya. Jangan cuma nanya, wah ini kan anak-anak habis dari pondok pesantren nih, hafalannya kan banyak, udah suruh jadi imam, wudunya aja masih ngasal-ngasalan ya. Wudunya aja tidak diperhatikan, pergaulannya aja masih pergaulan yang bebas kesana kemari ya. Nah, tidak cukup hanya yang paling banyak hafalannya juga, akan tetapi dia bagian dari orang-orang yang faham tentang masalah-masalah yang ada di dalam sholat dan yang terkait tentang sholat berjamaah. Jadi seperti itu ya. Baik. Ada catatan yang sangat penting di sini disebutkan bahwa tidak selayaknya memajukan seseorang yang tidak layak menjadi imam hanya karena pandai meliuk-liukkan bacaannya saja ya. Bukan itu. Oh itu suaranya enak nih, suaranya bagus nih, ngeliuk-liuk mendayung-dayung ya. Bukan itu yang dicari ya. Ini bukan kontes menyanyi. Anda itu sholat ingin menghadap kepada Allah Ta'ala, bukan ingin mendengarkan bacaan Al-Qurannya saja. Tapi bagaimana kita benar-benar bisa meresapi ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan baik dan benar. Oh tapi saya bisa meresapi kalau seandainya yang baca meliuk-meliuk, melengking-lengking ya. Jadi tujuan Anda itu ingin mendengarkan gaya bacanya yang meliuk-liuk ya, atau Anda ingin mengerjakan ibadah sholat ya. Ini masih banyak nih kaum muslimin yang seperti itu, sehingga menjadikan imam-imam yang mereka tidak bisa menjaga muruahnya, tidak bisa menjaga perbuatan dosanya ya. Dijadikanlah sebagai imam ya. Ini perkara yang sangat mengerikan, padahal dia sendiri tidak paham dan dia tidak tahu tentang hukum-hukum keimamahan ataupun kepemimpinan dalam sholat. Jadi seperti itu ya. Baik. Kemudian ada catatan juga tentang tidak boleh seseorang itu maju mendahului imam, tetap kecuali dengan seizinnya ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, janganlah seseorang mengimami orang lain dalam kekuasaannya kecuali dengan seizinnya. Jadi imam masjid yang diangkat oleh para pemimpin yang berwenang adalah penguasa di wilayah kekuasaannya. Tidak boleh orang lain mengimami salat di dalam kekuasaannya kecuali dengan seizinnya. Terkadang enggak, mentang-mentang pengurus masjid
ya, seenaknya saja tanpa seizin dengan imam yang sudah ia tetapkan. Ya, ini pengurus masjidnya menyalahi ketetapan yang sudah mereka tetapkan sendiri. Kalau sudah diangkat seorang imam, maka ketika pengurus masjid ingin menambah imam yang lain, minta izin dahulu kepada imam tetapnya. Ya. Jadi itu bukan mentang-mentang pengurus masjid. Seakan-akan masjid itu dijadikan seperti perusahaan. Gua yang mimpin, gua yang gaji. Itu fulus dari siapa? Itu fulus dari umat. Harus dikembalikan juga kepada umat. Dan harus tahu, menjadi pengurus masjid itu harus paham ilmu. Bagaimana cara menjadi takmir masjid yang baik. Bagaimana bisa memakmurkan masjid yang benar. Ya. Gunakan masjid ini sebagai fasilitas kita untuk menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar untuk teriak-teriak saja jemaah, tapi untuk menuntut ilmu agar supaya masyarakat setempat bisa paham tentang ilmu agama dan juga bisa untuk mempraktekkan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu fungsi daripada takmir masjid, ya. Jadi seperti itu jamaah, ya. Jadi enggak sewenang-wenang ente maju, ente bagus nih. Imamnya ada di belakangnya, pelongo. Ini imam tetapnya seperti itu, ya. Enggak bisa. Kecuali kalau memang di situ belum ditetapkan, belum ada imam tetapnya, maka boleh mungkin di antara kawan-kawan yang misal contohnya di Baitur Rahmah ini ada yang hafalannya lebih banyak, monggo maju, itu nggak mengapa. Tapi kalau sudah ditetapkan satu, ya maka ya harus izin ataupun harus diizinkan. Jadi seperti itu, ya. Tayyib, ya itu hati-hati, jangan sampai kita jemaah ya mentang-mentang menjadi pengurus masjid asal saja manggil itu enak tuh buat Ramadan. Tanya dulu sama imam tetapnya, ya ini mau izin nih, mau bawa ini, kira-kira antum bolehin nggak? Begitu. Kalau nggak bolehin ya sudah, karena memang yang punya wewenang adalah imam tetapnya di situ, ya. Jadi seperti itu, ya. Tayyib. Itu jamaah sekalian rahimakumullah yang terjadi sebagian dari kaum muslimin, ya. Makanya perlu juga sebenarnya daurah khusus, pengajaran khusus bagi para takmir masjid, agar supaya mereka yang diamanahi untuk memegang masjid itu bisa memanfaatkan masjid dengan baik dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi begitu, ya. Tidak kemudian digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, hal-hal yang tidak diajar oleh Nabi SAW, tapi menggunakan masjid benar-benar pure untuk kegiatan ibadah kepada Allah, baik itu menuntut ilmu dan yang lain sebagainya. Begitu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya adalah siapakah yang sah menjadi imam? Pertama adalah orang buta menjadi imam. Sah tidak? Sah. Ya. Orang yang buta menjadi imam itu sah. Nabi sendiri SAW sering menunjuk Abdullah bin Umi Maktum ketika beliau bersafar, dan Abdullah bin Umi Maktum menggantikan Nabi SAW menjadi imam di Madinah. Ya, jadi kepemimpinan keimamahannya menjadi sah. Jadi begitu, ya. Kemudian yang kedua adalah budak atau mantan budak menjadi imam, sah tidak? Sah juga. Ya, nggak ada kasta, nggak ada kasta. Ente yang hidungnya pesek nggak boleh jadi imam, nggak ada kasta. Menjadi imam yang paling banyak hafalannya dan yang paling paham tentang sholat berjamaah. Ya. Jadi seperti itu, ya, nggak ada kasta. Ya. Nggak ada ente orang ini, ente orang ini, nggak ada. Ya. Jangan pilih-pilih. Sebagai makmum pun nggak. Kadang seperti itu. Kadang kita dapati orang, wah imamnya dia, aneh gak mau lah. Kalau bukan golongan saya, aneh gak mau jadi makmumnya. Ya. Apakah seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW? Ya. Tidak seperti itu jemaah. Ini orang seperti ini jahil, bodoh, butuh belajar. Ya.
Siapa saja yang dia sudah layak menjadi imam, maka kita sebagai makmum mengikuti imam. Tahu juga kesalahan imam, makmum nggak nanggung, ya kan? Kesalahan imam yang menyebabkan makmum semuanya salah pun makmum nggak nanggung. Yang nanggung adalah imam. Jadi begitu, ya. Jangan pilih-pilih, ya. Karena suku, karena ini nggak boleh. Ya memang kecuali kalau kita tahu imamnya itu orang yang mungkin fasik, maksiat kepada Allah, dosa-dosa besar dia tampakkan, boleh kita menghindar. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Tetap kita menjadi makmumnya. Ya. Dulu para budak menjadi imam bagi orang-orang yang merdeka, sah keimamahannya. Apakah Nabi mengatakan, ente para budak nggak boleh jadi imam? Enggak, tetap menjadi imam dan sholatnya sah. Salim itu mantan budaknya Abu Hudzaifah, seorang anak yang muda, tapi dia tetap menjadi imam bagi mereka orang-orang yang terpandang, martabatnya terhormat, tetap diperbolehkan. Ya, ingat jamaah perkataan Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum dan menghinakan yang lainnya. Jadi mulianya manusia bukan karena suku, mulianya manusia bukan karena ras. Sehingga apa? Ketika suku dan rasnya tidak sama, maka dia tidak diperkenankan untuk menjadi imam. Bukan. Dia diperkenankan menjadi imam karena dia mulia. Dimuliakan dengan apa? Dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim, dengan banyaknya hafalan. Jadi begitu. Ya. Jadi inilah, ya, kepemimpinan. Ya, meskipun seorang budak tetap sah kalau hafalan Al-Qur'annya banyak atau lebih-lebih dia hafal Al-Qur'an 30 juz. Ini yang disematkan oleh jumhur ulama selain Imam Malik, ya, bahwa berpendapat bahwa seorang budak itu selain Imam Malik, ya, berpendapat bahwa seorang budak itu sah menjadi imam. Jadi semuanya mengatakan sah kecuali Imam Malik saja, seperti itu. Kemudian yang berikutnya jamaah adalah yang ketiga, anak yang sudah mumayyiz menjadi imam. Tahu mumayyiz? Mumayyiz itu sebelum balik sudah mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Di sini ada perbedaan pandangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa anak yang sudah mumayyiz biasanya berumur 6 sampai 7 tahun, kan? Maka mereka sah untuk menjadi imam jika memang hafalannya paling banyak di antara yang lainnya. Begitu, ya. Tayyib. Namun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa seorang anak yang mumayyiz sah menjadi imam menyelisih pendapat jumhur ulama, kata beliau. Ya. Kata Imam Syafi'i, pandangan orang yang mengatakan anak yang mumayyiz itu sah menjadi imam, maka ini menyelisih pandangan mayoritas ulama. Jadi begitu. Hadis di atas ini, ya, menunjukkan bantahan terhadap pendapat jumhur. Barang siapa berpendapat bahwa mereka melakukan demikian dengan ijtihad mereka dan Nabi tidak mengetahui hal tersebut, maka alasan ini tidak tepat. Karena ini adalah persaksian yang berisi penafian atau pengingkaran. Jadi seperti itu, ya. Wallahu taala alam bishawab. Tapi yang jelas bahwa lebih selamatnya menjadi imam minimal dia sudah berusia akil balik, ya. Sudah berusia balik. Dan dia sudah mengetahui tentunya mana yang hak dan mana yang batil. Tidak harus tua. Karena terkadang sebagian kalau nggak tua kayaknya nggak pantas jadi imam. Tidak, ya. Kita beri kesempatan yang muda-muda, yang suaranya lantang, hafalannya banyak, suruh mereka menjadi imam. Jangan sampai sudah tua, bunyi takbirnya aja sudah nggak kedengeran, ya. Baca Allahu Akbar nggak kedengeran. Mungkin saya pernah cerita di sini mungkin, ya.
Ada pernah pengalaman di beberapa tempat imamnya sudah tua, sujudnya sudah susah, bangkitnya pun susah. Padahal kami saat itu berada di shaf yang kedua, tapi kami tidak pernah dengar ketika imam rukuk membaca Allahu Akbar, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba sujud aja Allahu Akbar. Nanti duduk di antara dua sujudnya, intiqalnya kita nggak dengar takbirnya, sampai baru ketika itu berdiri kita tahu. Kalau memang sudah tidak bisa mengucapkan takbir dengan lantang, maka jangan memaksakan diri menjadi imam. Jadi begitu, ya. Itu yang ketiga. Jadi anak yang sudah mumayyiz menjadi imam, maka sebagian ada yang membolehkan, tapi sebagian yang lain lebih kehati-hatiannya hingga sampai berusia balik begitu. Taib. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yang keempat adalah orang yang fasik menjadi imam. Orang yang fasik menjadi imam maka sah. Sah selama kefasikannya ghairu muta'awwil. Karena fasik itu ada dua, fasik yang muta'awwil dan fasik ghairu muta'awwil. Fasik yang muta'awwil itu adalah orang yang fasik tapi dia bangga dengan kefasikannya, melakukan perbuatan dosa seakan-akan dia itu tidak merasa bahwa itu perbuatan dosa. Dia lakukan di depan masyarakat pada umumnya, masyarakat melihatnya. Maka kalau orang yang fasik tidak bisa menjaga kefasikannya, maka dia tidak layak untuk menjadi imam. Tapi kalau ada orang fasik yang meskipun sembunyi-sembunyi kefasikannya, berarti dia masih sah dan layak untuk menjadi imam. Jadi begitu. Nah itulah ya jamaah sekalian rahimakumullah. Terkadang kalau kita berpikir ya, berbuat dosa ditampakkan kepada Allah itu harusnya kan lebih besar dosanya kan dibandingkan ditampakkan kepada makhluk. Tapi begitu luar biasa kasih sayang dan rahmat Allah. Jadi orang-orang yang masih malu berbuat dosa di hadapan makhluk itu masih dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang masih layak untuk menjadi imam dalam sholat. Bayangkan. Padahal seharusnya dia tidak menampakkan dosanya itu di hadapan Allah. Kalau bisa. Kira-kira bisa nggak kita berdosa tanpa Allah tahu? Nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Maka disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita begini, Pak, ya udah yang penting dia malu sama orang lain begitu. Yang penting dia sudah malu sama orang lain ya sudah. Tapi nanti saja hitungannya sama aku, nanti sama Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia perbuat. Jadi seperti itu ya. Jadi orang yang fasik pun masih tetap sah untuk menjadi imam. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang tidak diketahui identitasnya menjadi imam. Dia pun sah, Pak. Contoh yang tidak diketahui identitasnya kan misal kita sedang bersafar, kemudian kita berhenti beristirahat dan dikumandangkan azan ataupun sholat sudah selesai karena kita telat misal di rest area. Di situ kan mungkin ada jamaah, ya kan, jamaah yang masbuk semuanya, kemudian mereka mendirikan sholat berjamaah sendiri. Nah kan kita nggak tahu ini imam, ya bisa jadi dia dukun, bisa jadi dia tukang sholat, kita nggak tahu, Pak. Ya. Kita nggak paham, ya kan? Tapi diperbolehkan kita menjadi makmumnya, tidak mengapa, sah-sah saja. Ya. Nggak perlu mempersulit. Sebelum sholat kita tanya dulu, Pak, sampai dukun bukan? Nggak usah. Nggak boleh seperti itu ya. Sampai musyrik bukan, nggak usah ya.
Jadi tetap kita sholat sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum alaihim. Mereka mengerjakan sholat untuk kalian. Jika mereka benar, maka itu bagi kalian. Jika mereka salah, maka kalian mendapatkan pahala dan kesalahannya mereka yang tanggung. Jadi imam yang menanggungnya. Ya. Gak perlu tanya, ente akidahnya apa, Syiah bukan? Ya kalau memang secara umum dia sholatnya sama, ya udah kita sholat. Jadi begitu. Ya. Andaikan kita memang tidak tahu, ya kan? Tapi kalau kita tahu bahwa dia paranormal ataupun dukun, ya kita tidak boleh untuk menjadi makmumnya, sudah jelas. Ya. Jadi begitu. Tayyib, emang ada Ustaz dukun jadi imam? Ya mungkin ada, kan kita nggak tahu lah. Ada ya. Ya begitu. Tayyib. Tapi memang ada, Pak. Saya pernah dapati ada. Itu orang sering didatangi oleh orang-orang bodoh. Ya. Orang bodoh didatangi orang bodoh, Pak. Gitu. Orang bodohnya ya pejabat juga, ternyata lucunya seperti itu. Ya itu pernah terjadi kejadian dulu. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wanita menjadi imam bagi jamaah wanita. Nah ini boleh selama jamaahnya ataupun makmumnya wanita. Loh, kalau ada makmumnya laki-laki ya nggak boleh wanita menjadi imam. Jadi gitu. Ya. Baik. Kemudian seseorang menjadi imam suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Nah, hati-hati. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud serta Ibnu Majah. Hadis ini predikatnya hasan. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahumul abdul abik hatta yarji'a wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit wa imamu qaumin wa hum lahu karihun." Jadi ada 3 golongan yang mana salat mereka tidak melampaui telinga mereka. Hamba sahaya yang melindungi diri dari tuannya hingga ia kembali. Seorang wanita yang berbalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Salatnya tidak melampaui telinga mereka. Ya. Wallahu alam, ini dimaknai apa? Tadi sebagian mengatakan salatnya tidak sah, tidak diterima. Ya, hati-hati para istri. Ya, jangan sampai suaminya marah kepadanya. Begitu. Dan yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan seorang yang menjadi imam suatu kaum sementara mereka benci kepadanya. Baik. Ada pertanyaan begini. Kebenciannya dasarnya karena apa dulu? Ya. Apakah dia benci dia begini, dia begini, ya. Dia bukan orang saya kok, dia bukan ini kok. Ya. Apakah dengan bencinya seperti itu dasarnya karena duniawi sehingga ya, keimamahannya ataupun kepemimpinannya dalam salat itu tidak sah? Ya. Jadi kalau seandainya ya, makmumnya ataupun ya, makmumnya itu benci, tapi bencinya dasarnya karena memang sang imam itu sering menyelisihi syariat Allah, ya, maka hati-hati, keimamahannya bisa tertolak. Tapi kalau kebenciannya karena masalah individu, tidak menyukai dan yang lain sebagainya, maka hati-hati, orang yang membenci itu bisa kembali kepada dirinya. Ya, jangan asal benci kepada imamnya. Apa masalahnya dulu? Ya. Tapi ya sekali lagi jemaah ya, pastilah, ya, pasti kita ini hidup ada yang suka, ada yang nggak suka, pasti. Ya. Insya Allah yang suka itu lebih banyak, karena orang-orang baik itu lebih banyak. Ya. Yang nggak suka paling 1-2 orang. Tapi biasanya 1-2 orang pedes gak sukanya. 1 orang tapi ngomongnya pedes. Tapi biasa. Dakwah itu pasti ada rintangannya. Ya kita sabari saja.
Nggak mengapa. Hal yang seperti itu pasti ada lah. Ya, selama iblis itu belum dimasukkan ke neraka, ya selama itu pula banyak orang yang membenci kebaikan kita. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi seperti itu. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita akan berbicara tentang posisi imam dan makmum. Bagaimana sih posisi imam dan makmum? Pertama, salat seorang makmum bersama imam. Jadi makmumnya cuma satu. Jika satu orang makmum salat bersama imam, maka ia berdiri di sebelah kanannya sejajar dengannya, tidak mundur sedikit. Sebagaimana dikatakan kalangan Syafi'iyah. Ingat, kalangan Syafi'iyah saja mundurnya hanya sedikit, Pak. Berarti bukan tidak di depan dan di belakang, enggak. Ya. Ada yang mempraktekkan kalau makmumnya satu, imamnya di depan, makmumnya sejajar lurus di belakangnya. Tidak. Ya. Jadi kalangan Syafi'iyah saja mundurnya hanya sedikit. Sekedar apa? Untuk membedakan mana yang imam dan mana yang makmum. Meskipun ini dibantah oleh mayoritas ulama karena prakteknya adalah berdirinya sejajar dengan imam. Ya, tidak boleh ke belakang sedikit, apalagi maju. Maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Baik. Kemudian salat dua orang atau lebih bersama imam. Nah, jika seandainya makmumnya itu dua orang atau lebih, maka tentunya makmumnya berdiri satu shaf di belakang imam. Jadi seperti ini, ya. Sini makmumnya dua, ada imamnya satu. Ya, jadi begitu. Kemudian yang ketiga, salat di samping imam jika ia tidak mendapatkan tempat di masjid, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Nah, kalau kita ini sekarang masjid kita ini menggunakan mihrab. Ini namanya mihrab, ya kan? Jadi nongol ke depan. Nah, itu mihrab namanya. Sebenarnya ini mempersulit jamaah, ya, kaum muslimin, sehingga sebelah kanan kirinya tidak bisa melihat imam. Ya, ini sudah menjadi tradisi hampir semua masjid di Indonesia begini, ya. Hampir semua masjid di Indonesia seperti ini. Baik, ya. Bahkan ada di beberapa masjid di luar sana juga seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ketika tempat itu sudah penuh, maka ketika ada makmum yang ingin salat bingung mau berdiri di mana. Seperti itu. Ya. Tapi ini mungkin karena dulu tempat ibadah sangat sedikit. Kalau sekarang sholat di Baitur Rahmah penuh, ya lari ke Al-Falaq ataupun Al-Husna yang dekat kan begitu, ya kan? Kalau dulu tidak, ya. Kalau sudah penuh, ya akhirnya jamaah itu masuk ke depan, kemudian sejajar dengan imam di arah kanan. Ya. Jadi itu diperbolehkan, ya, sejajar dengan imamnya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah salat seorang wanita bersama imam. Jika seorang wanita salat bersama imam, ia berdiri di belakang shaf kaum laki-laki. Misalnya ada seorang wanita yang salat dengan seorang laki-laki, tentunya mahram, Pak, ya. Jadi bukan ngajak-ngajak salat jamaah, ya. Belum sah. Oh, ya, enggak boleh. Ini sudah kita bahas. Lo kan sholat jamaah kok nggak boleh? Nggak boleh kalau cuma berdua, Pak. Ya. Jadi nggak usah ngajak-ngajak teman kantor, nggak usah ngajak-ngajak teman sekaryawan, ya. Itu nggak usah, nggak boleh, dosa. Ya. Kecuali ada lebih dari itu, bertiga ataupun berempat. Ya. Para ulama menyebutkan dalilnya la yakhluwanna, tidak boleh kalian berdua itu berkhulwat, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu tidak diperbolehkan. Sehingga sholat berjamaah laki dan perempuan kalau sendirian itu hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, posisinya kalau memang mereka berdua,
laki dan perempuan mahram, ya, maka perempuan itu tepat berdiri di belakang imam, bukan di samping kanan. Jadi begini Pak, nah makmum sini, ini perempuan, bukan ke sini, ya, tapi di sini, ya. Jadi seperti itu. Ini makmum perempuan, jadi seperti itu, ya, bukan di sini. Ya, sekali lagi di sini, bukan sejajar juga, karena ini perempuan bukan laki-laki. Jadi seperti itu. Ya. Nah kalau seandainya ya, makmumnya ada laki-laki dan perempuannya, sudah jelas pasti berarti perempuan itu berdiri di belakang shaf makmum laki-laki, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, salat seorang wanita bersama kaum wanita. Nah, bagaimana salat seorang wanita bersama kaum wanita? Artinya begini, jamaahnya semua wanita. Di mana imamnya? Di mana imam berdirinya? Kalau jamaahnya laki-laki lebih dari satu, maka imamnya di depan. Tapi kalau wanita, imamnya berada di tengah. Jadi begitu sejajar, ya. Misalnya ini semua wanita ada, jadi imamnya di tengah sini, bukan maju ke depan, Pak. Jadi begitu, ya. Jadi bagi para wanita kalau ingin membuat jamaah, ya, misalnya sama anaknya 3, semua perempuan, jangan diletakkan di belakang, ya. Jangan diletakkan di belakang. Mungkin yang sholat di rumah para kaum wanita, maka letakkan di sampingnya, kanan kirinya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah di manakah anak-anak itu berdiri dalam shaf. Ya. Ada satu riwayat, ini hadisnya dhaif tapi, bahwa Rasulullah menempatkan kaum pria dewasa di depan anak-anak, sementara anak-anak di belakang mereka dan kaum wanita di belakang anak-anak. Kata Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan, adapun meletakkan anak-anak di belakang kaum pria dewasa, maka aku tidak mendapatkan dalilnya kecuali hadis ini, dan hadis ini dinyatakan lemah, dhaif. Kalau hadis lemah atau dhaif, Pak, jangan dijadikan dalil untuk beramal, jangan, ya. Dan hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Menurutku, kata beliau, tidak mengapa anak-anak berdiri di shaf kaum lelaki dewasa jika shaf tersebut masih lapang dan sholatnya anak-anak yatim bersama Anas di belakang Rasulullah adalah hujah dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tapi yang jelas bahwa tidak mengapa kalau kita bersanding shafnya dengan anak-anak. Terkadang ada yang berpandangan bahwa anak-anak ini kan pemutus shaf. Kata siapa pemutus shaf? Kan dia belum akil balik, kan dia masih najis dan yang lain sebagainya. Siapa yang najis? Ini anak nggak najis, jamaah. Ya. Anak ini nggak najis. Kan dia kita ajarkan untuk berwudu ketika hendak sholat. Adapun mengenai sempurna atau tidak sempurnanya wudu, ya namanya anak-anak. Bahkan dosanya pun belum tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi tidak mengapa, jangan sampai ada anak-anak yang semangat mau di shaf depan langsung disingkirkan oleh orang-orang tua. Jangan. Salah sendiri, ente udah tua-tua datangnya terakhir. Ya sudah, berdiri di akhir, jangan masuk ke depan. Begitu ya. Kalau pengen di shaf depan, datangnya paling awal. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ini anak-anak rapi, kan memang ada anak-anak yang suka bercanda, kita taruh belakang boleh. Tapi kalau anak-anak ini rapi sholatnya, tenang sholatnya, jangan disingkirkan. Kecuali dia tepat berdiri di belakang imam, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Dia khawatirkan nanti jika terjadi imamnya batal, maka nanti yang maju siapa? Anak-anak, kan nggak mungkin. Tentunya yang dewasa dan yang lebih paham tentang agama. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik. Kemudian habis ya waktunya. Sudah habis waktunya. Lebih 9 ya Pak? Sekarang? Oh 4 menit lagi. Baik. Satu poin lagi. Ini juga penting ya.
Satu poin lagi, pas ini pembahasannya terakhir. Salat imam atau makmum di tempat yang lebih tinggi. Nah, pertama, tempat imam lebih tinggi dari makmum. Pernah lihat nggak, Pak? Ada tempat mihrabnya imam itu lebih ditinggikan. Hati-hati, Pak. Ini hukumnya tidak boleh. Ya. Makruh hukumnya tempat sholat imam itu lebih tinggi daripada makmum. Nggak boleh, Pak. Makanya kalau misalnya ada masjid 2 lantai, kalau memang seandainya bukan darurat ya, maka imam itu ada di bawah posisinya. Ya. Lalu kemudian makmum kalau di atas nggak mengapa. Ya. Jangan sampai masjidnya di atas, lalu kemudian juga masjid bawah untuk sholat, nggak boleh kecuali darurat. Misal nih sholat Jum'ah kan rame, Pak, maka boleh silakan menempati di tempat yang bawah meskipun posisi imamnya ada di atas, begitu. Ya. Tapi imam meninggikan tempat dia sholat, maka ini hukumnya makruh. Inilah madhabnya jumhur ulama, mayoritas ulama. Baik itu disengaja ditinggikan atau karena keperluan maupun tidak, maka tidak diperbolehkan. Ya. Maka nggak usah dikhususkan imam biar tinggi, nggak ada. Ya. Nggak ada. Jadi begitu. Kemudian yang kedua adalah tempat makmum lebih tinggi dari imam, boleh. Makmum lebih tinggi dari imam tempatnya diperbolehkan. Jadi seperti itu, ya. Ya, tayyib. Nah, itulah dalil yang melarang makmum lebih tinggi. Tidak ada, karena tidak ada dalil yang melarang makmum itu lebih tinggi daripada imam, ya. Tapi ada dalil terkait dengan imam itu lebih tinggi daripada makmum, itu tidak diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Baik, itulah mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya jika kita terapkan dalam kepemimpinan di luar dari sholat, maka kriteria untuk memilih seorang pemimpin itu ya diantaranya tentunya dia orang yang baik, pasti. Muslim, harus Muslim. Kalau kita seorang Muslim, yang milihnya Muslim, nggak boleh milih non Muslim. Yang lebih alim, yang lebih soleh tentunya, memahami agamanya dengan baik. Karena tentunya pasti kalau orang itu soleh, orang baik, maka dia akan menjadi pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya meskipun rakyatnya ada yang non Muslim. Pasti, ya, pasti. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah demikian. Bagaimana kepemimpinan Rasulullah kok bisa orang Yahudi itu tenang? Ya enggak, orang-orang musyrik di sekitarnya penduduk Madinah itu tenang. Ya kan? Sebab karena apa? Sebab karena memang Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Jangan sampai hanya karena masalah perbedaan akidah, keyakinan dalam urusan dunia kita bersikap tidak adil kepada mereka. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jika memang benar-benar soleh. Ya terkadang sekarang kan soleh-solehan banget gitu. Allah taala alam bisawab. Iya, monggo. Waalaikumsalam. Sama saja nggak boleh. Itu namanya meninggikan. Membedakan dengan makmum itu nggak boleh. Harus diratakan, disamakan, minimal disamakan. Oh iya, disamakan. Minimal makruh hukumnya, Pak ya. Jangan anggap akan paling makruh. Makruh dibenci, Pak. Dibenci, maksud kita suka dibenci. Kan begitu. Kalau satu lantai juga apa? Gimana? Kalau satu lantai ini. Hatta satu lantai. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Ya. Nggak diperbolehkan. Harus rata antara imam dengan makmum. Ya.
Tapi kalau makmumnya lebih tinggi malah justru dibolehkan. Jadi begitu. Ya. Allah a'lam bishawab ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.